Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muhal Channel. Kali ini kita bakalan ngomongin USB on the go. USB on the go itu USB yang dicolokin di HP gitu ya. Dan saat ini ketika HP-HP sekarang sudah pakai USB Type C, jadi USB on the go-nya juga sekarang ya harus nyarinya yang Type C ya. Jadi banyak yang masih ngejual itu micro USB, tapi kalau HP kalian sudah Type C ya kalian nyarinya yang Type C itu USB. Harganya itu murah guys. Jadi sebenarnya harganya itu cuma 2000-an perak gitu lah. Tapi kalau kalian mau nyari yang bermerek itu biasanya 15.000 ke atas gitu ya. Dan kemudian kita bakal ngomongin bisa buat apa aja sih USB on the go itu. Nah, yang pertama nih, itu bisa transfer file menggunakan flash disk yang dicolokkan ke USB on the go ya. Kita biasa nyolokin flash disk kan ke laptop gitu ya. Nah, ini bisa colokin ke USB on the go. Dan jenis yang bisa dicolokin juga kita bisa masukin namanya itu adapter atau card reader ya. Card reader yang interface-nya itu USB kemudian dicolokkan ke USB on the go. Jadi kita bisa nyolokin kayak SD card atau micro SD dan sebagainya. Kemudian itu yang paling awal fungsi USB on the go itu seringnya buat transfer file menggunakan flash disk ya. Yang kedua itu bisa buat aksesoris mouse atau keyboard ya. Yang bisa dicolokkan biasa ke laptop itu kita bisa colokan juga ke HP Android dan itu biasanya sih tanpa masalah berarti, jadi langsung nyolok dan connect dan kita bisa pakai mouse dan keyboard gitu ya. Dan kita juga bisa setting nanti buat menyembunyikan virtual keyboardnya. Nah, selain kita bisa nyolokin mouse dan keyboard, kita juga bisa nyolokin aksesoris laptop gitu. Misalnya apa? Misalnya card reader ya, kok card reader sih? Misalnya ini tuh sound card eksternal dan ini memang ditujukan untuk laptop, tapi ternyata bisa dipakai di HP. Dan ini berfungsi untuk jika kalian punya mikrofon dan headset pengen nggak pakai mikrofon tapi kalian pengen dengerin suara menggunakan output ya, maka mikrofon bisa dicolokkan di sini dan headsetnya bisa dicolokkan di sebelahnya. Nah, ini fungsinya itu mirip seperti splitter ya. Splitter itu harganya murah kalau kalian nyari, tapi kadang barangnya agak kadang kalau lagi diburu itu nggak ada ya yang jual ya. Jadi kalian bisa alternatifnya ini. Tapi ada kelemahan sih, tapi kelemahan itu kadang hilang sendiri. Kemudian aksesoris lain juga bisa dicolokin kayak misalnya USB lamp ya atau lampu USB itu juga bisa dicolokin ke USB on the go. Kemudian apalagi nih? Pokoknya dia itu berbagai alat yang menggunakan konektor USB itu kemungkinan bisa dicolokkan ke USB on the go. Kemudian fungsi berikutnya bisa ngecas HP lain. Tapi ini nggak semua HP ya sekali lagi, tapi kebanyakan HP mungkin udah bisa lah untuk reverse charging, terutama yang biasanya baterainya besar. Saya menggunakan menggunakan HP Xiaomi dan harga 2 jutaan gitu, harga 2 jutaan kurang malahan. Itu bisa buat ngecas HP lain. Jadi harusnya mungkin HP kalian juga bisa ya. Dan nggak cuma ngecas HP, tapi tentunya juga bisa ngecas speaker misalnya. Jadi kalian cuma membawa satu alat HP dan misalnya device lain dan kalian nggak perlu power bank. Power banknya pakai dari HP kalian. Dan kemudian juga kita bisa nyolokin speaker yang interface-nya pakai USB kayak misalnya speaker laptop, speaker PC ya. Itu bisa dicolokin juga di sini sebagai sumber dayanya dan itu nggak harus HP yang bisa reverse charging alias di HP apapun kemungkinan ini bisa guys gitu ya, jadi memang sangat bermanfaat banget nih. Kemudian fungsi berikutnya itu bisa buat masih sama seperti yang tadi pertama kita bahas yaitu nyolokin buat transfer file, tapi ini menggunakan hard disk ya. Itu bisa nyolok guys, tapi nggak semua HP itu bisa ya. Kalau yang murah itu mungkin HP-nya agak lama loadingnya karena harddisknya juga tergantung harddisknya masih sehat banget atau enggak gitu ya. Jadi ini ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita membuka dengan normal, tapi tetap berputar dengan lancar alias dayanya itu cukup ya. Daya dari USB HP itu cukup untuk memutar hard disk optik. Dan kemudian
bisa, ini yang penting banget nih guys, itu bisa memfungsikan HP disambungin ke laptop sebagai webcam. Itu ada fitur namanya USB debugging, dan itu kita bisa make software tertentu dan aplikasi tertentu, dan kemudian kita bisa pakai HP sebagai webcam kita dengan kualitas yang maknyus banget. Kalau kalian beli webcam dengan kualitas yang seperti HP, itu mungkin butuh juta-jutaan ya, nggak tahu berapa juta, tapi yang jelas ini bisa kita dapatkan dengan HP yang sudah ada di genggaman kita. Kita cuma butuh software dan kabel USB. Udah, gitu doang. Dan hasilnya itu bagus. Apalagi kalau kalian misal pakai aplikasi yang berbayar ya, pakai yang premium, itu dia itu kualitasnya bisa disetting ya kan, kualitas suaranya juga bisa gitu. Kalau pakai gratisan itu suaranya agak kurang bagus ya kualitasnya. Kemudian ada beberapa yang lain yang sayangnya belum pernah saya cobain, tapi kalian bisa nyoba, yaitu konekin game controller ya. Kalau buat kalian yang suka ngegame nih dan pengen kayak yang maksimal banget ya gamenya, kayak di console box kayak PS atau Xbox juga, kalian bisa konekin game controller ke HP kalian. Nah, mungkin ini yang bakalan sering dicari nih oleh orang-orang, yaitu gimana sih biar tampilan di HP itu dimirrorin ke TV. Itu ada beberapa alat yang bisa nyambungin ya. Yang pertama, yang paling easy itu USB-C to HDMI adapter. Tapi nggak semua HP itu support ini. Jadi kalian pelajarin baik-baik ya HP kalian apakah mendukung atau tidak. Jadi ini adapter dari USB Type C. Dalam hal ini kalian bisa cari dalam micro USB juga, dan dihubungin ke HDMI cable. Ini bisa dari HP dan dari laptop yang menggunakan port USB Type C. Kemudian ini juga, ini mantep banget, itu bisa ngehubungin ke printer ya, dan bisa langsung ngeprint dari HP. Jadi nggak perlu laptop, nggak perlu komputer apalagi ya. Jadi pakai HP juga bisa ngeprint ke printer biasa itu ya. Itu berfungsi fungsional banget lah. Dan kemudian bisa juga jadi second screen buat DSLR. Jadi buat kalian yang DSLR-nya belum belum apa, layarnya belum bisa diputar yang menghadap ke depan, kalian bisa memakai HP sebagai second screen-nya, dan kalian bisa tinggal download aplikasinya dan pelajari lah itu ya. Karena beberapa kamera itu mendukung itu, terutama dari Canon itu sudah dibuktikan beberapa kali. Dan kemudian ini penting juga buat kalian produser musik, itu bisa nyolokin kayak MIDI controller gitu ya, alat-alat instrumen musik digital itu bisa langsung dicolokin ke HP, dan kita bisa pakai aplikasi music producer gitu buat ngasilin musik tentu saja. Dan kemudian ada lagi nih, bisa konekin internet menggunakan Ethernet cable, alias kita kayak nyolokin kabel LAN gitu ke laptop. Nah, itu juga kita bisa nyolokin ke HP langsung. Jadi pada intinya adalah kita itu punya banyak banget hal yang sekarang bisa dicolokin ke HP dan bisa berfungsi dengan normal gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar nyolokin, tapi bisa berfungsi dengan normal. Dan ada lagi punya Samsung, mungkin kalian pernah dengar, itu namanya ada DeX mode ya. Itu lebih canggih lagi karena ketika dicolokkan ke HDMI cable yang khusus gitu ya, itu bisa langsung, atau nggak khusus bisa juga, jangan-jangan sekarang itu bisa ngerubah HP kalian jadi kayak semacam desktop, dan kalian bisa lihat outputnya itu menggunakan monitor, dan kalian juga bisa nyolokin keyboard dan mouse-nya. Jadi intinya adalah HP kalian sebagai PC. Itu luar biasa, wow banget ya untuk zaman sekarang bisa menjadikan HP, dan performa HP zaman sekarang itu kan memang luar biasa powerful ya. Walaupun ya begitu, pastinya ada keterbatasan. Tapi semakin menuju ke depan kita bakalan menemukan HP-HP dengan performa yang luar biasa dan melebihi laptop. Jadi kalian harus siap-siap aja saja ya untuk masa-masa itu, ketika fungsi HP itu mungkin lebih powerful dibandingkan laptop. Nah, begitu saja guys informasi yang saya kira ini penting banget buat kalian ketahuin, yaitu barang-barang yang bisa dicolokkan ke HP menggunakan USB on the go. Kalau saya biasanya nyolokin USB on the go itu tadi buat sound card, kemudian buat keyboard juga kadang ya, buat mouse juga kadang sekali lagi, dan buat USB on the go buat transfer file itu sering, dan ya beberapa yang lain lah, buat speaker juga kadang-kadang ya.
Oke, semoga berguna dan kalau kalian suka video ini silahkan di subscribe dulu channelnya biar nanti dapat update tentang informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kalian untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.